Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kesempatan ini masihlah kita bahas terkait tentang jawaban Habib Hanif ya, yang katanya bingkisan Lebaran dan juga dijawab rengginang dari Banten. Kita sambil ngopi-ngopi sambil baca suatu berita yang dimuat oleh Fakta Kini. Ini adalah Fakta Kini, ini adalah media yang memang benar-benar adil, amanah, dan terpercaya. Bukan media kaleng-kaleng ini. Udah dibaca oleh ratusan ribu pembaca. Namun banyak orang juga yang menggoreng bahwasanya Fakta Kini adalah media-media yang memang hanya menampilkan FPI saja atau media golongan kadrun lain sebagainya. Sudahilah ucapan-ucapan kadrun cebong. Ini udah mendekati pilpres, masa nggak selesai-selesai. Nanti jangan-jangan saya mengira bahwasanya mendekati pilpres akan ada julukan baru, bukan kadrun, bukan cebong. Entahlah, kita bukan bahas politik ya. Kita kesempatan ini membahas terkait tentang debat terbuka Habib Hanif dan Kiai Haji Imaduddin Imad ingkar untuk taslim. Gimana ini kok sampai ingkar-ingkar begini? Ingkar untuk taslim. Lalu bagaimana isi beritanya? Nah, fix no debat. Debat terbuka Habib Hanif Al-Attas dan Kiai Haji Imaduddin ingkar untuk taslim. Fakta Kini info. Debat terbuka Habib Hanif dan Kiai Haji Imad ingkar untuk taslim. Syekhus Syaraf Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah. Tentang hijrahnya Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bersama putranya Abdullah menuju Hadramut. Kesaksian tersebut dimuat oleh Al-Imam An-Nassabah Murtada Az-Zabidi dalam karyanya Ar-Raduhul Jali fin Nasabi Bani Alawi. Jadi kitab ini juga kemarin sudah dibahas juga ya sama Habib Hanif. Kitab ini dianggap palsu oleh Kiai Haji Imad karena dalam kitab yang dimiliki tidak terdapat nama Ubaidillah. Dan Kiai Haji Imad berjanji akan taslim bila Habib Hanif dapat menunjukkan kitab yang terdapat yang rujukannya tentang Ubaidillah. Nah, kitab ini dianggap palsu oleh Kiai Imad ya, karena dalam kitab yang dimilikinya tidak terdapat nama Ubaidillah. Dan Kiai Haji Imad berjanji akan taslim bila Habib Hanif dapat menunjukkan kitab yang terdapat yang rujukannya tentang Ubaidillah. Ternyata ini beritanya nih. Habib Hanif berhasil menunjukkan manuskrip dari kitab tersebut yang belum ditahrif atau dirubah, yang memang intinya dari abad ke-5 dan terdapat nama Ubaidillah. Jendeng. Deg-degan juga nih kalau baca berita seperti ini ya. Kenapa Kiai Imad kok malah ingkar? Ternyata Habib Hanif berhasil, saya bacakan sekali lagi nih. Ya, ternyata Habib Hanif berhasil menunjukkan manuskrip dari kitab tersebut yang belum ditahrif atau dirubah nih. Ya memang intinya dari abad ke-5 dan terdapat nama Ubaidillah. Namun Kiai Haji Imad ingkar untuk taslim atas permasalahan tersebut. Bila melihat kondisi ini dari segi keilmuan, maka tidak pantas untuk ditanggapi kembali subhat dari Kiai Haji Imad. Karena secara keilmuan sebenarnya sejak awal banyak cacat logika keilmuannya. Nih, bila melihat kondisi ini dari segi keilmuan aja tuh, maka tidak pantas untuk ditanggapi kembali subhat dari Kiai Haji Imad. Karena secara keilmuan sebenarnya sejak awal banyak cacat logika keilmuannya. Waduh. Banyak cacat nih keilmuannya. Ini logika dari mana Imad nih? Yang pertama yaitu melemparkan suatu opini dengan kemasan keilmuan ilmiah pada masyarakat awam.
Maka ini merupakan cacat keilmuan karena karya ilmiah wajib ditinjau oleh ahlinya terdahulu sebagai uji materi bahwa hal tersebut memang layak dikonsumsi bagi masyarakat awam. Jadi tuh harus ditunjukkan, dinilai dulu nih oleh ahlinya, bukan sudah penelitian jadi langsung dilempar ke publik. Namun bila karya yang belum jelas keabsahannya secara ilmiah dilemparkan ke masyarakat awam, maka ini hasil hanya sebatas opini ya, provokasi ataupun fitnah. Karena keabsahan secara ilmiah dilemparkan ke masyarakat mungkin tidak dinilai oleh ahlinya, maka itu hanya sebatas opini atau provokasi ataupun fitnah. Bisa jadi ya. Bahaya makanya masyarakat awam jika langsung menilai, langsung menjudge. Makanya komentar-komentar netizen yang tidak paham dengan ilmu nasab apalagi terkait ilmiah tersebut, banyak yang akhirnya menghujat seperti dosa jariah gitu ya. Akhirnya hujat sana sini ya, habaibnya dihujat, kiainya dihujat oleh orang-orang awam. Orang awam yang tidak tahu menahu pun akhirnya menjadi korban. Yang kedua, Kiai Haji Imad bukan ahli nasab. Bahkan dia sendiri yang membuat teori yang tidak pernah dikenal oleh para ahli nasab ataupun keilmuan tentang nasab. Sehingga dengan teori dia, maka jangankan Ubaidillah, Wali Songo pun. Baca sekali lagi nih. Yang kedua, Kiai Haji Imad bukan ahli nasab. Bahkan dia sendiri yang membuat teori yang tidak pernah dikenal oleh para ahli nasab ataupun keilmuan tentang nasab. Sehingga dengan teori dia, maka jangankan Ubaidillah, Wali Songo pun tidak akan pernah bisa teruji kebenaran sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tuh nomor 2. Yang ketiga, ingkar dengan janji untuk taslim namun justru berbelok pada permasalahan yang berbeda. Yang satu belum selesai, ditambah lagi, ini satu lagi, tambah lagi, satu lagi. Jadi permainannya seperti ini nih, menggiring opini publik tapi belum terpatahkan, atau si Imad ini belum menjawab namun sudah membuat opini baru. Seperti itulah. Ini panjang nih kalau membahas seperti ini, ajib juga, enak juga nih membahas seperti ini ya. Ingkar dengan janji untuk taslim namun justru berbelok pada permasalahan yang berbeda. Jadi hal ini tidak mungkin untuk dilanjutkan dalam konteks debat terbuka. Walaupun Habib Hanif pernah memberikan keterangan dalam videonya untuk dialog tersebut. Karena hal ini akan menjadi debat kusir yang tidak ilmiah. Karena dari awal memang tidak ilmiah. Apalagi Habib Hanif telah memberikan bukti kitab dari abad kelima seperti yang diinginkan Imad. Iya ya, Haji Imad ini kan meminta daripada bukti abad kelima. Sudah dijawab juga sama Habib Hanif. Namun ini berbeda lagi pembahasannya. Ya begitulah. Ini sih saya poin yang ketiga ini ajib nih, ingkar dengan janji untuk taslim namun justru berbelok pada permasalahan. Coba dong jangan ingkar gitu. Ayo dong ditaslim. Gimana tuh? Janji, jangan buat janji. Apalagi janji tersebut palsu. Masya Allah, itu penjelasan tadi ya terkait tentang Kiai Haji Imad dengan Habib Hanif yang berjudul Fix No Debat, debat terbuka Habib Hanif Alatos dan Kiai Haji Imaduddin ingkar untuk taslim. Ya, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, begitulah. Mungkin ini saja ya pembahasannya. Ini poin-poinnya sudah ditunjukkan juga dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadikan informasi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.